Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Suatu ketika Imam Syafi'i berkata, sungguh ada tiga amalan yang bila dilakukan oleh manusia terasa berat sekali. Yang pertama adalah dermawan ketika kita sulit. Yang kedua adalah menghindari perbuatan maksiat ketika keadaan sunyi tanpa ada siapapun. Yang ketiga, berkata yang benar kepada orang yang diharap kebaikannya ataupun orang yang ditakuti akan kejahatannya. Tiga perkara ini amat sangat sulit dilakukan oleh kita. Namun bagi orang-orang yang memiliki keteguhan, yang memiliki keistiqomahan, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka insya Allah bisa melakukan apa yang menurut kita sulit. Di saat tidak punya apa-apa, di saat kita kekurangan, bahkan di saat kita butuh, ada orang yang lebih membutuhkannya kembali. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh para sahabat, namanya itsar, lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya, padahal dirinya butuh. Nah, ini yang sulit. Kita lapar, punya makanan satu-satunya nih, punya roti satu-satunya, tapi ada yang lebih lapar lagi, bisa gak kita kasih? Sulit emang. Saya pun baru bisa mengucapkannya, tapi kita belajar untuk bisa berbagi. Nah, yang kedua tadi, menghindari atau menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, kezaliman ketika dalam keadaan sepi sunyi tanpa siapapun. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tentunya merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dia sadar bahwasanya pendengarannya itu, ucapannya itu ada yang mendengar. Penglihatannya itu ada yang melihat. Pembicaranya itu ada yang menyaksikan, ada yang mendengarkan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat pengawas Raqib dan Atid. Ya. Jadi bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tentu dia akan berhati-hati dalam segala hal. Ucapan, pandangan, pendengaran, semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkata benar kepada orang yang diharapkan kebaikannya, berkata jujur, berkata yang hak kepada orang yang ditakuti akan kezalimannya. Itu pun sulit, karena memang apa, kita lemah ya. Orang itu punya kekuatan, tapi bagi orang-orang yang beriman, dihadapkan itu semuanya karena mereka merasa apa, yang kuat adalah Allah, yang lemah adalah makhluk. Contohnya Bilal bin Rabah. Kenapa dia kuat walaupun disiksa? Karena cinta kepada Tuhannya sudah terpatri dalam kalbunya, sehingga yang besar, yang hebat, yang kuat, yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disiksa, yang timbul hanya ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang satu. Akhirnya dengan izin Allah, Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga jadi merdeka. Demikian hikmah singkat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.